lulus tahun 1986. SMP Anur Pekanbaru lulus tahun 1989. SMA Negeri 7 Pekanbaru lulus tahun 1991. Lulus Institut Teknologi Medan tahun 1997. Magister Manajemen Universitas Siliwangi lulus tahun 2018 dan masuk ke Universitas Pasundan program Doktor Ilmu Manajemen tahun 2019. Riwayat pekerjaan: Branch Manager LP3I College Tasikmalaya tahun 2005-2020. Dosen tetap LP3I Bandung 2009 sampai dengan sekarang. Direktur Operasional PT Pendidikan Anak Indonesia tahun 2012 sampai dengan sekarang. Sekretaris Umum Yayasan Mayasari Bakti Utama tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kepala Kampus Politeknik LP3I Tasikmalaya tahun 2020 sampai dengan sekarang. Senat Universitas Maya Bakti Sari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi: penasehat Forum Pengelola Lembaga Kursus Pelatihan Kota Tasikmalaya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Anggota Asosiasi Dosen Indonesia ADI tahun 2022 sampai dengan sekarang. Anggota Akademi Profesi Dosen Vokasi Wilayah DKI dan Jabar Banten tahun 2003 sampai dengan sekarang. Publikasi jurnal dan buku. Publikasi yang pertama adalah The Influence of Institutional Image, Publicity, Digital Marketing on Student Purchase Decision and their implication for customer value by implementing link and match as moderation, a survey on SIG Polytechnic of LP3I in Indonesia, International Journal of Research in Engineering and Science tahun 2023. Dan buku Strategi Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan Tinggi berbasis vokasi CP Mitra Ilmu tahun 2023. Manajemen Pemasaran Digital Jasa Pendidikan Tinggi CP Mitra Ilmu tahun 2023. Dan beberapa book chapter serta artikel-artikel yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Bandung 9 Oktober 2023, Rudi Kurniawan. Demikian riwayat singkat dari Saudara Promopendus. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Selanjutnya memasuki sesi pemaparan presentasi dari Promopendus. Untuk itu kami persilakan Promopendus menempati podium yang telah siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf SPMSI MKOM IPU sebagai promotor dan ketua tim penguji. Yang saya hormati Dr. Haji Popo Suryana SCMSI sebagai co-promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. AM Didi Turmusi MSI sebagai tim penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Azhar Afandi SCMSI sebagai penguji. Yang saya hormati Dr. Haji Juanim SCMSI sebagai penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Nandan Dimakrisna STMM CMA CFRM sebagai penguji. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa melaksanakan sidang terbuka pada hari ini. Saya akan memaparkan hasil penelitian disertasi saya berjudul Pengaruh Citra Institusi, Publisitas dan Pemasaran Digital terhadap keputusan mahasiswa serta implikasinya terhadap nilai pelanggan dengan implementasi link and match sebagai moderasi, survei pada Politeknik LP3I di 6 kampus di Indonesia. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut. Terdapat 10 rumusan masalah. Yang pertama,
bagaimana citra institusi, publisitas, pemasaran digital pada Politeknik LP3I. Kedua, bagaimana keputusan mahasiswa pada Politeknik LP3I. Tiga, bagaimana implementasi link and match pada Politeknik LP3I. Empat, bagaimana nilai pelanggan pada Politeknik LP3I. Lima, seberapa besar pengaruh citra institusi, publisitas, dan pemasaran digital terhadap keputusan mahasiswa pada Politeknik LP3I secara simultan. 6. Seberapa besar pengaruh citra institusi terhadap keputusan mahasiswa pada Politeknik LP3I secara parsial. 7. Seberapa besar pengaruh publisitas terhadap keputusan mahasiswa pada Politeknik LP3I secara parsial. 8. Seberapa besar pengaruh pemasaran digital terhadap keputusan mahasiswa pada Politeknik LP3I secara parsial. 9. Seberapa besar pengaruh keputusan mahasiswa terhadap nilai pelanggan pada Politeknik LP3I. Dan ke-10, seberapa besar pengaruh keputusan mahasiswa terhadap nilai pelanggan pada Politeknik LP3I yang dimoderasi oleh implementasi link and match. Untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dan aktual, maka tetapkanlah paradigma penelitian sebagai berikut. Terdapat 3 variabel eksogen, yaitu citra institusi, publisitas, pemasaran digital. Variabel eksogen mempengaruhi variabel intervening keputusan mahasiswa. Selanjutnya, variabel intervening keputusan mahasiswa mempengaruhi variabel endogen, nilai pelanggan, dengan implementasi link and match sebagai variabel moderasinya. Tempat lokasi penelitian pada 6 kampus Politeknik LP3I, yaitu kampus utama Bandung, kampus PSDKU yang ada di Tasikmalaya, Cirebon, Padang, Pekanbaru, dan Langsa. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan April sampai dengan September 2002. Populasi dari penelitian ini sebanyak 769 mahasiswa tingkat akhir dari total keseluruhan mahasiswa tingkat 1 sampai dengan 3 sebanyak 1.955 orang. Ukuran sampel minimum sebesar 263. Teknik sampling menggunakan metode proporsional cluster random sampling. Profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, asal kampus, program studi, dan status magang dan bekerja. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Alat analisis yang digunakan adalah structural equation modeling dengan aplikasi Listel. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel citra institusi mendapatkan nilai rata-rata 3,35 dengan kategori cukup baik menuju baik sekali. Variabel publisitas mendapatkan nilai rata-rata 3,30 dengan kategori cukup baik menuju baik sekali. Variabel pemasaran digital mendapatkan nilai rata-rata 3,36 kategori cukup baik menuju baik sekali. Variabel keputusan mahasiswa rata-rata nilai 3,33 dan kategori cukup baik menuju baik sekali. Variabel link and match rata-rata nilai 3,36 dengan kategori cukup baik menuju baik sekali. Serta variabel nilai pelanggan 3,36 dengan kategori cukup baik menuju baik sekali. Dari hasil pengolahan data pada model sub-sirkus 1 menghasilkan persamaan Y1 sama dengan 0,407x1 ditambah 0,223x2 tambah 0,332x3 dengan nilai error 0,292 dan R kuadrat sebesar 0,708. Dengan demikian, hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung sub-sirkus 1 menghasilkan variabel citra institusi mendapatkan nilai total pengaruh langsung dan tidak langsung sebesar 31,4%. Variabel publisitas mendapatkan nilai total pengaruh langsung dan tidak langsung sebesar 16%. Variabel pemasaran digital mendapatkan total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung sebesar 23,40. Sehingga total pengaruh X1, X2, X3 terhadap S1 sebesar 70,8%. Dari hasil pengolahan data model struktur 2 menghasilkan persamaan Z sama dengan 0,852, Y1 dengan nilai error 0,275 dan R kuadrat 0,725. Dengan demikian, total pengaruh yang diperoleh adalah 72,59%. Dan pada pengolahan data model struktur 3 menghasilkan persamaan Z sama dengan 0,3961 ditambah 0,508Y2 ditambah 0,177 efek moderasi, nilai errornya 0,173 dan R kuadrat 0,827.
Dengan demikian, hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung pada substruktur 3 menghasilkan variabel keputusan mahasiswa mendapatkan total nilai pengaruh sebesar 31,3%. Variabel link and match mendapatkan total nilai pengaruh sebesar 43,2%. Variabel efek moderasi mendapatkan total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung sebesar 8,2%. Total pengaruh Y1, Y2 dan efek moderasi terhadap Z adalah sebesar 82,7%. Dari hasil analisis dan pembahasan serta wawancara dengan expert judgment, ditetapkanlah kesimpulan sebagai berikut. Kondisi citra institusi publisitas pemasaran digital di Politeknik LP3I dikategorikan cukup baik menuju baik sekali. Kedua, kondisi keputusan mahasiswa di Politeknik LP3I dikategorikan cukup baik menuju baik sekali. Tiga, kondisi implementasi link and match di Politeknik LP3I dikategorikan cukup baik menuju baik sekali. Empat, kondisi nilai pelanggan di Politeknik LP3I dikategorikan cukup baik menuju baik sekali. 5. Citra institusi, publisitas, dan pemasaran digital di Politeknik LP3I secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Politeknik LP3I. Yang keenam, citra institusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Politeknik LP3I. Yang ketujuh, publisitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Politeknik LP3I. Yang kedelapan, pemasaran digital secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Politeknik LP3I. Yang kesembilan, keputusan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap nilai pelanggan di Politeknik LP3I. Dan yang ke-10, keputusan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap nilai pelanggan yang dimoderasi oleh implementasi link and match. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya memasuki sesi pengujian. Promo Pedus akan menjawab dan mengklarifikasi semua pertanyaan dari tim promotor dan penguji ya. Kesempatan pertama saya persilakan ko-promotor, nanti saya terakhir aja. Silakan. Iya, Dr. Popo. Terima kasih pimpinan sidang. Promo Pendus, selamat ya, Anda sudah masuk pada satu tahapan akhir dalam mencapai doktor di Universitas Pasundan. Pertanyaan saya yang terkait dengan penelitian Anda. Penelitian Anda ini menyangkut mengenai citra ya. Citra itu ada citra image produk kan ya, atau brand dan juga corporate. Nah, kalau dalam kaitannya dengan penelitian Anda, ini citra yang mana? Itu pertanyaan pertama ya. Oh, cuma satu Mas. Ya, kalau cuma satu, saya kira itu jelaskan ya, yang terkait dengan citra tadi, citra produk atau dan citra institusi atau corporate. Demikian. Baik, terima kasih Pak Popo. Ya. Secara konsep corporate image dan brand image itu ada perbedaan. Di mana corporate image itu adalah kesan yang tertanam dalam benak konsumen terhadap perusahaan. Biasanya terkait dengan reputasi, kemudian budaya perusahaan, visi-misi dan sebagainya. Corporate image itu dibangun berdasarkan kredibilitas dan hubungan relationship. Nah, berbeda dengan brand image adalah kesan yang tertanam dalam benak konsumen terhadap produk dan layanan dan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini terkait dengan kualitas produk, kemudian fitur, desain, nilai fungsional, nilai emosional dan sebagainya. Nah, tujuan dari brand image adalah untuk meningkatkan daya tarik produk dibandingkan dengan pesaing. Nah, dalam konteks perguruan tinggi, corporate image itu adalah perguruan tingginya, dan brand image itu adalah program studinya. Demikian Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan Profesor Dr. HM Didi Turbidi MSI. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat Pak Rudi.
Saya lupa tahun berapa, hanya pernah waktu menterinya Profesor Dr. Wardiman memang menggulirkan model atau konsep link and match ya. Karena beliau itu lulusan Jerman. Nah saat itu hilang ya, hilang gaungnya link and match itu, karena saya juga punya pikiran ini rasanya kalau untuk apakah untuk ilmu-ilmu sosial itu bisa dijalankan apa tidak, relevan apa tidak gitu. Kalau yang diteliti oleh Pak Rudi kan itu di Politeknik, rasanya itu nyambung ya, nyambung. Sering kebijakan kementerian itu bagaimana di mana mereka kuliahnya dulu. Lahirlah link and match Pak Wardiman Joyonegoro. Kemudian Pak Nadiem, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu. Jadi kalau pikiran saya ini seperti kebijakan itu, dunia pendidikan kita itu seperti kelinci yang dipancung, bukan kelinci percobaan lagi ya. Seperti itu. Tapi saya tidak ingin mengejar itu ya, tapi paling tidak barangkali di pikiran Pak Rudi ini ada relevansinya tidak ini dengan MBKM saat ini, dan bagaimana Pak ini LP Politeknik LP 31 mengantisipasi, mengimplementasikan konsep menteri yang sekarang dikaitkan dengan ini. Ada relevansinya tidak? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Implementasi link and match itu lahir karena memang mismatch ya, kebutuhan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, implementasi link and match itu tujuannya adalah untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai profesional dengan kurikulum yang berbasis industri, kemudian tenaga pengajar praktisi, kemudian mendapatkan kesempatan magang, kemudian juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dan juga komitmen industri dalam penyerapan lulusan. Jadi implementasi link and match ini penekanannya pada pendidikan vokasi. Nah, terkait dengan MBKM juga menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi profesional. Namun ada lagi satu tujuan, yaitu bagaimana menciptakan pemimpin masa depan yang unggul, yang memiliki daya saing, yang memiliki kemampuan problem solving, yaitu memecahkan masalah. Nah, pendekatan MBKM ini yang kita rasakan sekarang adalah ada experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, di mana mahasiswa bebas memilih jalur yang dipilihnya. Ini untuk supaya diharapkan agar mahasiswa bisa mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Nah, beberapa kegiatan MBKM yang saat ini dilaksanakan pemerintah adalah seperti magang bersertifikat, kemudian praktisi mengajar, kemudian kampus mengajar, kemudian juga pengembangan desa seperti KKNTM, kemudian juga riset penelitian, dan juga pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Jadi menurut saya sebetulnya implementasi link and match merupakan penguatan dari MBKM, dan ini sangat relevan saat ini untuk terus dilanjutkan. Gitu Pak. Baik, cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan Profesor Dr. Ajar Apandi SMSC. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saudara Prof. Pemgus, penelitian Anda keputusan mahasiswa ya, yang berimplikasi pada nilai pelanggan. Tadi ada kaitan dengan Prof. dengan konsep link and match. Saudara sudah berargumentasi tadi bahwa ini adalah vokasi ya. Ternyata memang bukan hanya PWSI, malah yang lebih spesifik link and match juga di SMK sekarang justru banyak yang menyumbang pengangguran dibanding SMU ya kan, menyumbang pengangguran. Nah, kenapa saudara hanya fokus ke nilai pelanggan saja? Padahal fokus sekarang kan harusnya kalau ingin tetap eksis ke superior performance, ke superior customer value, harusnya superior ya, agar tetap tadi bisa lulusan ini bisa superior gitu.
tadinya punya STI. Coba jelaskan. Baik, terima kasih. Alasan saya memilih nilai pelanggan karena saya ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap nilai dan nilai produk dan pelayanan yang mereka dapatkan. Artinya saya ingin mengetahui apakah manfaat yang diterima oleh mahasiswa itu lebih besar daripada cost yang mereka keluarkan. Nah, sementara terkait superior customer value adalah bagaimana perusahaan memberikan nilai yang superior kepada terhadap nilai produk dan pelayanannya dibandingkan dengan pesaing. Jadi dalam hal ini saya ingin mengetahui dulu seperti apa persepsi mahasiswa terhadap nilai yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Setelah itu kita mendapatkan gambaran untuk kita menciptakan superior customer value setelah itu. Begitu, Prof. Terima kasih. Selanjutnya silakan Asosiat Profesor Dr. Johanim. Baik, terima kasih pimpinan Prof. Mentus. Saya ada satu pertanyaan ya. Tadi sebenarnya ada kaitannya dengan Prof. Didi ya, terkait dengan link and match. Di sini Prof. Mentus menetapkan variabel link and match ini sebagai variabel model ranking. Ya. Tolong coba saudara memberikan gambaran apa sih peran dari variabel moderating ini dalam penelitian saudara kan, ya. Nah, perannya bagaimana? Kemudian ya tentu dikaitkan apa sih faktor yang menjadi penentunya dari link and match ini, terutama di vokasi ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Peran daripada variabel moderasi implementasi link and match dalam peraturan adalah sebagai variabel yang memperkuat pengaruh antara keputusan mahasiswa terhadap nilai pelanggan. Dari hasil perhitungan itu didapat nilai pengaruh sebesar nilai pengaruh implementasi link and match terhadap nilai itu sebesar 51,4%. Artinya sebagai variabel moderasi implementasi link and match mampu memperkuat pengaruh keputusan mahasiswa terhadap nilai pelanggan sebesar 51,4%. Sehingga peningkatan nilai pelanggan itu sangat ditentukan dari implementasi link and match dengan aspek dari 5 aspek, yaitu aspek kurikulum berbasis industri, kemudian tenaga pengajar profesional, kemudian kesempatan magang dan kerja, sertifikasi kompetensi dan komitmen industri. Nah, dari hasil perhitungan terhadap dimensi terhadap variabelnya itu didapat dari faktor terbesar atau aspek yang terbesar adalah komitmen industri, di mana berarti hal ini wajar karena mahasiswa beranggapan bahwa ketika mereka kuliah di suatu tempat memiliki ekspektasi ketika lulus mendapatkan pekerjaan, sehingga penting bagi institusi untuk terus meningkatkan komitmen dengan industri terutama dalam hal penyerapan perusahaan. Baik, cukup pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Hanandan Lima Krishna MM. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saudara Prof. Mentus Rudi Kurniawan ya. Ada 2 pertanyaan untuk saya. Satu saja. Satu pertanyaan ya dari saya. Jadi untuk menghasilkan sebagaimana Anda janjikan di bab 1 ya, untuk menghasilkan manfaat praktis dan juga manfaat teoritis ya, itu sebetulnya analisa apa sebenarnya yang digunakan